Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 221063100874 dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Siti Marotu Laila dengan nomor pokok mahasiswa 22106310809090. Perkenalkan, nama saya Sri Wateri dengan nomor NPM 221063108092. Puisi adalah bentuk sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan memiliki nilai estetika melalui pemilihan kata-kata serta tata bahasa yang pasti. Puisi adalah bentuk ekspresi yang syarat makna sebagai wadah menuangkan ide, merespons perasaan, maupun menggambarkan realitas kehidupan melalui pilihan bahasa dan menggugah imajinasi. Menurut pendapat saya, puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggambarkan situasi, bahkan mengungkapkan isi pikiran ataupun perasaan, dan disusun secara imajinatif serta berlandaskan dengan struktur-struktur pembangunnya sehingga mampu menghasilkan makna tersirat di dalamnya. Struktur fisik puisi adalah unsur-unsur pembangun puisi yang dapat dilihat secara langsung melalui bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri atas diksi, imaji, kata konkret, majas, rima, dan tipografi. Diksi itu pilihan kata, imaji citraan yang muncul akibat dari susunan kata-kata. Imaji dibagi menjadi tiga, ada imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Kata konkret itu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Majas yaitu bahasa kiasan. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Tipografi disebut juga sebagai tata wajah puisi. Struktur batin puisi adalah struktur pembangunan puisi dari dalam. Berbeda dengan struktur fisik puisi yang dapat kita lihat secara langsung, struktur batin puisi dapat diketahui dengan pembacaan dan pemaknaan yang dalam terhadap puisi. Struktur batin puisi terbagi atas tema atau gagasan pokok, perasaan atau suasana perasaan penyair dalam mengekspresikan isi puisi, nada dan suasana, yaitu sikap yang dibangun penyair terhadap pembaca, dan amanat atau pesan yang disampaikan penyair. Mencicipi kematian, karya Surya Gemilang. Dia resah dan sekarat di musim senja kala. Dia tidur dan kerontang di lembah dada. Ketika maut tinggal sejengkal di hadapannya, dia menjelma doa terkhusyuk dan puisi terbisu. Kehidupannya masyghul saja, andai tolan penjemur mengingatkan ia pada gereja tua yang pernah dibakarnya. Dia rasa sesal sebelum maut. Ia rasa sesal sesudah orang-orang berjubah putih yang misterius itu mengambil atmanya dari peti duniawi. Padahal kematiannya sekedar harap menuju moksa. Namun surga yang dirindukannya terbakar oleh puisi seperti gereja tua itu. Denpasar 2016. Diksi yang mengarah pada judul. Judul pada puisi ini yaitu Mencicipi Kematian. Namun, diksi yang mengarah ke judul hanya ada pada kematian. Berikut analisis. Pertama, maut. Bait ketiga, lari satu. Maut merujuk pada kepastian bahwa semua yang hidup pasti akan membahas ajal. Kedua, atma. Bait lima, lari empat. Atma yang dimaksud di sini adalah roh yang meninggalkan tubuh pada saat ajal tiba. Yang ketiga, sekarat. Bait satu, lari satu, menggambarkan kondisi fisik yang lemah, sakit, parah, dan hampir mendekati ajal. Diksi yang keempat ada moksa. Bait 6, lari 2. Moksa dalam puisi ini merujuk pada harapan tokoh akan tercapainya kebebasan dan kedamaian tertinggi bagi jiwa setelah ia meninggal dunia. Yang kelima ada peti duniawi. Bait 5, lari 4 melambangkan kefanaan
tumbuh di dunia ini setelah kematian. Konotatif. Bait 1. Ia resah dan sekarat di musim senjakala, menggambarkan keadaan tokoh yang sedang menjelang ajal di usia yang sudah tua. Bait 2. Ia tidur dan kerontang di lembah dada, menggambarkan perasaan penyesalan dalam pengalaman hidup yang penuh dengan konflik dan kegelapan dalam menghadapi kematian. Bait 3. Doa terkusuk dan puisi terkusuk, menggambarkan seseorang yang mempunyai keinginan untuk mendekatkan diri pada penciptanya dan merenungkan kesalahan karena perbuatannya di dunia. Bait 4 larik 1. Kehidupannya masih hidup saja, menggambarkan kehidupan seseorang yang penuh penderitaan dan kesedihan. Bait 4 larik 2. Hargai tolak, menggambarkan orang terdekat yang mengingatkan pada kehidupan yang pernah ia jalaninya sebelum menghadapi kematian. Bait 4. Gereja tua yang pernah dilakukan, menggambarkan tokoh yang pernah melakukan perbuatan buruk atau dosa di masa lalu. Bait 5. Berjumlah putih yang misterius, menggambarkan sebagai representasi kematian atau malaikat maut yang datang mengambil jiwa seseorang. Bait 5 larik 4. Mengambil atmanya dari dunia, menggambarkan pengalaman seseorang yang menghadapi kematian di mana rohnya diambil oleh orang-orang berjiwa putih setelah meskipun ia merasa nyesal sebelumnya sesudahnya. Bait 7 larik 2. Surga yang dirindukannya terbakar oleh puisi, menggambarkan tokoh ingin masuk surga tapi dosa-dosa di masa lalu menghambatnya. Notatif. Ia resah. Bait 1 larik 1. Frasa ia resah memiliki makna denotatif karena menggambarkan keadaan tokoh secara harfiah, yaitu perasaan tidak tenang, gelisah, dan khawatir. Frasa ia resah secara literal menggambarkan kondisi emosi tokoh yang dilanda keresahan. Ini adalah makna sebenarnya tanpa interpretasi lebih lanjut. Bait 5 larik 1. Ia rasa sesal sebelumnya. Frasa ini secara harfiah berarti bahwa tokoh merasa menyesal sebelum menghadapi kematian. Makna sebenarnya denotatif dari frasa tersebut tanpa kiasan atau makna tambahan. Pada kata ini langsung menggambarkan penyesalan tokoh menjelang kedatangan ajal. Di dalam puisi ini terdapat imaji, yaitu imaji visual. Bait 1 larik 2 yang berbunyi, ia resah dan sekarat di musim senjakala. Musim senjakala termasuk imaji visual karena merujuk pada citra atau pandangan yang terkait dengan suasana dan warna yang terlihat. Meskipun bukan objek fisik sebenarnya, tetapi secara konseptual kata ini membangkitkan gambaran visual tentang suatu periode waktu yang suram. Bait 2 larik 1. Dalam larik ia tidur dan kerontang di lembah dada. Kata tidur dan kerontang pada larik di atas menggambarkan situasi yang dapat dilihat oleh mata. Hal ini karena menggambarkan keadaan fisik seseorang yang tidur dan keadaan alam yang kering diperlihatkan dalam larik tersebut. Bait 3 larik 2, ia menjelma doa terkhusyuk. Doa termasuk ke dalam imaji visual karena dapat dilihat. Hal ini menunjukkan keinginan seseorang untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau kekuatan spiritual dalam momen terakhirnya. Bait 4 larik 3 mengingatkan ia pada gereja tua yang pernah dibakarnya. Kata gereja tua memberikan dimensi, gambaran fisik yang dapat membentuk citra dan suasana dalam pikiran pembaca. Kata ini menciptakan gambaran yang sudah tua dan mungkin memiliki karakteristik arsitektur klasik atau tradisional. Bait 5 larik 2, ia rasa sesal sesudah orang-orang berjubah putih. Berjubah putih menciptakan gambaran visual tentang sosok yang mengenakan pakaian berwarna putih. Warna putih seringkali dikaitkan dengan kesucian, keagungan, dan keanggunan. Bait 7 larik 2, dalam larik terbakar oleh puisi-puisi seperti gereja tua itu. Kata gereja memberikan dimensi, gambaran fisik yang dapat membantu membentuk citra dan suasana dalam pikiran pembaca. Selanjutnya adalah kata konkret. Ia resah dan sekarat di musim senjakala pada bait pertama. Kata sekarat pada bait pertama, larik pertama termasuk kata konkret karena merujuk pada suatu keadaan fisik yang dapat diindrai. Sekarat artinya keadaan yang sangat sakit sebelum mendekati kematian.
Diksi musim senjakala pada bait pertama lari pertama dan lari kedua termasuk kata konkret karena berhubungan dengan kiasan atau lambang. Musim senjakala menggambarkan perasaan atau keadaan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, seperti menjelang akhir kehidupan atau saat menghadapi kematian. Selanjutnya, ia tidur dan kontang di lembah dada. Kata tidur pada bait kedua lari pertama termasuk kata konkret karena imajinya dapat diindrai yang menggambarkan keadaan atau kondisi fisik. Diksi lembah dada pada bait kedua lari pertama dan lari kedua termasuk kata konkret karena berhubungan dengan kiasan yang menggambarkan kompleksitas dan kedalaman emosi atau pengalaman batin sang tokoh, rahasia, keinginan, dan penderitaan. Selanjutnya, ketika maut tinggal sejengkal di hadapannya, ia menjelma doa terkhusyuk dan puisi terbusuk. Diksi doa terkhusyuk pada bait ketiga lari ketiga termasuk kata konkret karena imajinya dapat diindrai oleh indera penglihatan yang menggambarkan seseorang ibadahnya khusyuk atau tidak terburu-buru. Kata terbusuk pada bait ketiga lari keempat termasuk kata konkret karena dapat diindrai oleh indera penciuman, yaitu hidung. Selanjutnya, kehidupannya masih saja. Handai tolan terjepit mengingatkan ia pada gereja tua yang pernah dibakarnya. Diksi gereja tua pada bait keempat lari ketiga termasuk kata konkret karena imajinya dapat diindai dan merujuk pada sebuah gereja yang bangunannya sudah usang atau sudah lama. Selanjutnya, ia rasa sesal sebelum maut. Ia rasa sesal sesudah orang berjubah putih yang serius itu mengambil aknabnya dari duniawi. Diksi orang-orang berjubah putih pada bait kelima lari kedua termasuk kata konkret karena imajinya dapat diindai yang merujuk pada malaikat pencabut nyawa. Diksi peti duniawi pada bait kelima lari keempat termasuk kata konkret karena termasuk pada kiasan atau lambang yang merujuk pada kehidupan di dunia. Terakhir, namun surga yang dirindukannya terbakar oleh puisi seperti gereja tua itu. Kata terbakar pada bait ketujuh lari kedua termasuk kata konkret karena imajinya dapat diindrai oleh indera mata yang menggambarkan pada suatu objek dengan api. Selain itu, terbakar juga merujuk pada kerusakan atau kehancuran. Majas bait 1 larik 1 dan 2 ia resah dan sekarat di musim senjakala. Majas yang digunakan adalah metafora di mana musim senjakala tidak memiliki makna harfiah melainkan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan suatu periode atau fase yang sulit, gelap, atau mendekati akhir. Bait 2 larik 1 dan 2 ia tidur dan kerontang di lembah dada. Majas yang digunakan pada bait tersebut adalah metafora untuk menggambarkan suasana atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Bait 3 larik 1 ketika maut tinggal sejengkal di hadapannya. Majas yang terdapat dalam larik tersebut adalah majas personifikasi. Penggunaan kata maut diberi sifat manusiawi meskipun sebenarnya maut adalah konsep abstrak. Hal ini menggambarkan kematian sebagai sesuatu yang dekat dan tidak dapat terhindarkan. Bait 3 larik 2 ia menjelma doa terkhusyuk. Majas yang digunakan dalam larik tersebut adalah majas personifikasi, di mana kata doa dihidupkan dan diberi sifat terkhusyuk, seolah-olah memiliki kemampuan seperti manusia yang berdoa dengan penuh kesungguhan. Bait 3 larik 3 dan puisi terbusuk. Majas yang terdapat dalam larik tersebut majas metafora. Hal ini menggambarkan kesedihan atau keputusasaan. Bait 4 larik 1 kehidupannya masyghul saja. Majas yang digunakan adalah hiperbola, di mana kehidupan dijelaskan dengan kata masyghul saja, memberikan kesan dramatis atau berlebihan. Bait 4 larik 2 dan 3 handai tolan penjenguk mengingatkan ia pada gereja tua. Jenis majas yang digunakan pada larik tersebut adalah majas simbolisme atau alegori, di mana gereja tua dapat diartikan sebagai simbol dari kehancuran atau kesalahan yang dapat terjadi di masa lalu. Bait 5 larik 1 ia rasa sesal sebelum maut. Majas yang digunakan adalah ironi. Hal ini terdapat dalam perasaan sesal sebelum kematian, menyoroti ketidaksempurnaan manusia dalam merenungkan kehidupan. Bait 5 larik 2 dan 3 ia rasa sesal sesudah orang-orang berjubah putih yang misterius itu. Larik 2 menggunakan majas personifikasi. Kata orang-orang berjubah putih secara harfiah dapat merujuk pada individu yang memakai jubah putih.
Namun pada konteks puisi ini itu lebih merupakan representasi atau personifikasi dari malaikat maut. Bait 5 larik 4 atmanya dari peti duniawi. Majas yang terdapat dalam larik tersebut majas metafora. Hal ini untuk menggambarkan jiwa seseorang yang meninggalkan tubuhnya. Bait 6 larik 1 dan 2 padahal kematiannya sekedar harap menuju moksa. Majas yang digunakan adalah ironi, di mana harapan menuju moksa bertentangan dengan kenyataan bahwa kematiannya malah membawa akibat yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, bait 7 larik 1 dan 2, namun surga yang dirindukannya terbakar oleh puisi-puisi gereja tua itu. Majas yang terdapat di sini adalah simile, di mana perbandingan antara surga yang terbakar dengan gereja tua yang seperti puisi menciptakan gambaran kuat. Rima. Yang pertama rima awal. Kata, ia rasa sesal sebelum maut, ia rasa sesal sesudah orang-orang berjubah putih. Pada bait kelima lari ke-1 dan kedua, kata ia merupakan rima awal karena memiliki persamaan bunyi pada awal lari ke-1 dan pada awal lari kedua, yaitu pada kata ia. Rima akhir. Pada bait 3 lari 2 dan 3, ia menjelma doa terkhusyuk dan puisi terbusuk. Kedua kata di atas diakhiri dengan bunyi uk sehingga memiliki kesamaan bunyi di akhir kata. Kesamaan bunyi uk pada kata terkhusyuk dan terbusuk berada di akhir masing-masing larik pada puisi patah. Pada bait 1 dan bait 2, ia resah dan sekarat di musim senjakala, ia tidur dan kerontang di lembah dada. Pada bait 1 dan 2 merupakan rima patah. Dalam bait-bait tersebut terdapat kata yang tidak memiliki rima, sedangkan kata lainnya ada pada tempat yang sama, pada baris lain yang memiliki rima. Pada bait pertama, larik pertama berakhiran dengan rima A, dan pada bait pertama, larik kedua berakhiran rima B. Pada bait kedua, larik pertama berakhiran dengan rima C, dan pada bait kedua, larik kedua berakhiran dengan rima B. Asonansi. Pada bait pertama lari kedua dan bait kedua lari kedua. Ia resah dan sekarat di musim senjakala. Ia tidur dan kerontang di lembah dada. Pada rima asonansi terjadi dalam larik tersebut karena pengulangan bunyi vokal. Kata senjakala dan lembah dada, kedua kata ini memiliki bunyi vokal A yang serupa pada akhiran kata jakala dan dada. Pada bait ketiga, lari ke-1 dan 2, ia menjelma doa kekhusyuk dan puisi terbusuk. Rima asonansi terjadi dalam larik tersebut karena pengulangan bunyi vokal U. Pada akhiran kata terkhusyuk dan terbusuk memberikan keserasian bunyi di antara keduanya, sehingga menciptakan pola rima di asonansi dalam puisi tersebut. Bait 5 lari ke-4, atmanya dari peti duniawi. Kata duniawi dan peti merupakan contoh rima asonansi karena keduanya memiliki kesamaan dalam bunyi vokal I. Kata peti yang berakhiran I dan kata duniawi yang berakhiran I. Kedua kata tersebut asonansi yang terletak pada posisi akhir kata. Pada bait 5 lari ke-4, atmanya dari peti duniawi. Kata duniawi dan peti merupakan contoh rima asonansi karena keduanya memiliki kesamaan dalam bunyi vokal I. Kata peti yang berakhiran I dan kata duniawi yang berakhiran I. Kedua kata tersebut asonansi yang terletak pada posisi akhir kata. Rima aliterasi. Pada bait kelima pada lari ke-1, ia sesal sebelum maut. Larik tersebut merupakan aliterasi karena kata se dan sesal diulang dan memiliki bunyi awal yang sama, yaitu huruf S dengan kata se pada kata sebelum. Pada bait kelima pada lari kedua, ia sesal sesudah orang-orang berjubah putih. Kata se pada sesal diulang dan memiliki bunyi awal yang sama, yaitu huruf S dengan kata se pada kata sesudah. Selanjutnya adalah tipografi. Pertama, struktur bait dan larik. Puisi ini terdiri dari 7 bait. Jumlah larik pada setiap bait tidak sama. Pada bait 1, bait 2, bait 6 dan bait 7 terdapat 2 larik. Pada bait 3 terdapat 3 larik. Pada bait 4 terdapat 4 larik. Pada bait 5 terdapat 5 larik. Pada bait 5, larik pertama dan kedua memiliki pengulangan
ia rasa sesal. Pengulangan rasa tersebut berfungsi untuk menekankan perasaan penyesalan yang sungguh mendalam dan memperkuatkan tema kematian sekaligus subtema penyesalan. Selanjutnya, penggunaan huruf dan tanda baca. Puisi ini ditulis menggunakan huruf kecil semua. Berdasarkan hasil analisis, penggunaan huruf kecil pada puisi tersebut untuk menekankan ketidakberdayaan tokoh yang sedang menghadapi kematian. Selain itu, penggunaan huruf kecil juga memfokuskan perhatian pembaca pada kata-kata itu sendiri, membantu pembaca memahami makna dan pesan puisi. Tanpa distraksi dari huruf kapital, pembaca dapat lebih fokus pada pemilihan kata dan maknanya. Lalu terdapat tanda bintang atau asteris ya pada bait 4 larik 4, yaitu yang pernah dibakarnya. Lalu di bawahnya itu ada tanda bintang atau asteris. Lalu dilanjut dengan ia rasa sesal sebelum maut pada bait 5 larik 1. Tanda bintang atau asteris pada puisi ini berfungsi sebagai pemisah antara dua bagian puisi sehingga pembaca dapat mencerna dan lebih memahami maknanya. Tanda asteris juga membantu menciptakan efek jeda atau keheningan sehingga pembaca dapat merenungkan makna dan pesan dari puisi. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda koma. Ketika maut tinggal sejengkal di hadapannya, ia menjelma doa tertuju dan puisi terbusuk pada bait 3. Lalu, padahal kematiannya sekedar harap menuju moksa pada bait 6. Pada larik pertama di bait ketiga dan larik pertama di bait ke-6, tanda koma digunakan untuk menandakan jeda, lalu memperjelas hubungan antar kalimat dan menciptakan irama atau alunan sehingga pemaknaan lebih dapat. Lalu, selanjutnya adalah terdapat titik 2. Pada puisi mencicipi kematian terdapat tanda titik 2 pada bait kehidupannya masih biasa saja. Andai kawan terjemuh meninggalkan ia pada gereja tua yang pernah dibakarnya pada bait 5. Pada bait 5 larik pertama, tanda titik 2 ini membantu menciptakan hubungan sebab akibat antara pernyataan sebelumnya dan penjelasannya. Hal ini membantu pembaca untuk memahami makna dan pesan puisi secara lebih jelas. Lalu selanjutnya terdapat tanda pisah. Namun, surga yang dirindukannya terbakar oleh puisi seperti gereja tua itu. Pada bait ke-7, larik kedua, tanda pisah tersebut digunakan untuk memperjelas makna, memperlambat tempo puisi, menimbulkan efek dramatis, menandakan perubahan emosi, dan menghubungkan dua bagian puisi. Yang terakhir, penggunaan titi mangsa. Puisi ini ditulis di Denpasar pada tahun 2016. Selanjutnya adalah struktur batin. Yang pertama adalah tema. Tema utama puisi Mencicipi Kematian karya Surya Gemilang adalah kematian, dan subtemanya adalah penyesalan. Penyesalan hidup menjelang kematian. Hal tersebut dibuktikan dengan larik ketika maut tinggal sejengkal di hadapannya dan ia rasa sesal sebelum maut. Kedua larik tersebut menyoroti keberadaan kematian yang begitu dekat, sehingga menciptakan suasana ketegangan dan kesadaran akan akhir hidup. Selain itu, larik tersebut juga menggambarkan kekhawatiran dan penyesalan atas keputusan-keputusan yang diambil selama hidupnya. Penyesalan mendalam tokoh utama sebelum kematiannya digambarkan dengan sangat kuat dan jelas. Penyesalan eksplisit, kata ia rasa sesal sebelum maut merupakan pernyataan gamblang bahwa tokoh merasakan penyesalan yang teramat sangat menjelang ajalnya tiba. Perasaan. Yang pertama ada kekecewaan. Kekecewaan yang ada pada tokoh tersebut atas dirinya di masa lalu, impian yang sirna, serta kegagalannya mencapai ketenangan abadi akibat perbuatannya sendiri. Kekecewaan inilah yang menghantui dan menemaninya hingga akhir hayat. Kekecewaan juga terdapat pada puisi ini. Terdapat pada bait ke-7 larik kedua, surga yang dirindukannya terbakar. Merupakan gambaran kekecewaan tokoh karena mimpi surganya musnah. Kekecewaan yang sangat mendalam bagaikan awan mendung yang mengepul di pelupuk mata. Betapa ia bermimpi buruk untuk bisa menuju moksa dan menikmati surga impilah raga ini, meninggalkan dunia fana. Namun apa daya, mimpi mulianya justru hancur lebur terbakar oleh kesia-siaan hidup yang ia jalani. Penyesalan. Penyesalan menjadi salah satu unsur perasaan yang paling kuat dan dominan digambarkan pada tokoh utama.
terutama terkait dengan perbuatan buruknya di masa lalu. Pengulangan ia rasa sesal sebelum maut menegaskan perasaan penyesalan yang sangat besar pada tokoh. Di saat-saat terakhir kehidupannya yang tinggal menghitung sejengkal kematian, perasaan penyesalan meratapi jiwa seluruh raga tokoh utama. Penyesalan yang mendalam menghujani tanpa ampun. Bayang-bayang penyesalan akan masa lalu. Kesedihan. Kesedihan tokoh utama digambarkan melingkupi kehidupan. Kenangan akhir hayat, jiwa yang rapuh serta kesedihannya yang totalitas dan mendalam hingga akhir kepergiannya. Kesedihan yang mendalam pada bait keempat larik pertama. Kehidupannya masjul saja secara eksplisit menyatakan bahwa kehidupan yang dijalani tokoh hanya dipenuhi kesedihan. Ini menunjukkan betapa sedih dan suramnya kehidupan di masa lalu. Kesedihan ini juga terdapat pada bait keempat larik kedua, yaitu Handai Tolan, mengingatkan pada kenangan buruk. Handai Tolan penjenguk mengingatkan ia pada gereja tua yang pernah dibakarnya, menggambarkan kenangan buruk di masa lalu menjadi pemicu kesedihan yang mendalam bagi tokoh. Kesedihan yang dialami tokoh utama digambarkan sebagai sesuatu yang mendalam, totalitas, dan mengikuti sepanjang perjalanan hidup.